Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai model desain pembelajaran ADDIE. Namun, sebelum kami lanjut membahas materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Untuk yang pertama, dan saya sendiri, Elsa Claudia Lipi, dengan NIM 21110210003, dengan rekan saya, Niputu Reisha Utari Putri, dengan NIM 21110210005. Adapun sub materi yang akan kami bahas pada video ini, yang pertama, evaluasi langkah-langkah model desain pembelajaran ADDIE, dan yang kedua, analisis kelebihan dan kekurangan model desain pembelajaran ADDIE. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu evaluasi langkah-langkah model desain pembelajaran ADDIE. Menurut Fauzi, model pembelajaran ADDIE ini adalah salah satu desain pembelajaran yang bersifat generik. ADDIE muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Model ADDIE ini merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memberikan proses pembelajaran yang sistematis, efektif, dan efisien. Baik, selanjutnya terdapat langkah-langkah model desain pembelajaran ADDIE. Untuk yang pertama itu analisis. Analisis ini merupakan proses mendefinisikan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Langkah analisis terdiri atas dua tahap, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Analisis kinerja itu merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja perlu dilakukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan, yaitu langkah yang dilakukan atau diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atas prestasi belajar. Lalu yang kedua yaitu desain, di mana pada langkah ini diperlukan adanya klarifikasi program pembelajaran yang didesain sehingga program tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan. Lalu langkah yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Pada langkah ini meliputi kegiatan membuat dan memodifikasi bahan ajar atau learning materials untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Pengadaan bahan ajar perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau learning outcomes yang telah dirumuskan oleh desainer atau perancang program dalam langkah desain. Baik, sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sisi yang akan melanjutkan yaitu yang keempat ada implementasi. Menurut Rahman pada tahun 2013, langkah ini mempunyai makna adanya penyampaian materi pembelajaran dari guru atau instruktur kepada siswa. Tahap ini merupakan realisasi dari langkah pengembangan atau dalam kata lain ada proses penyampaian materi dan informasi. Pendidikan membimbing peserta didik untuk memperoleh pengetahuan sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi ini merupakan proses dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Tahap evaluasi pada pembelajaran ini dilaksanakan sampai evaluasi formatif bertujuan untuk kebutuhan revisi. Berdasarkan hasil review para ahli dan uji coba lapangan yang sudah dilaksanakan pada tahap implementasi, selanjutnya dilakukan dua tahap analisis, yaitu analisis data kualitatif dan data kuantitatif. Selanjutnya yaitu materi tentang analisis kelebihan dan kekurangan model desain pembelajaran AD. Yaitu ada kelebihan, yang pertama sederhana dan mudah dipelajari serta strukturnya yang sistematis. Yang kedua, adanya evaluasi di setiap tahapan sehingga dapat meminimalisir tingkat kesalahan. Seperti yang kita ketahui bahwa model AD ini terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan dan
terstruktur secara sistematis, yang artinya dari tahapan yang pertama sampai tahapan yang kelima dalam pengaplikasiannya harus secara sistematik, tidak bisa diurutkan secara acak atau tidak bisa memilih mana yang menurut kita yang akan didahului. Adapun kekurangannya dari model desain pembelajaran ED ini, dalam tahap analisis memerlukan waktu yang lama. Tahap analisis ini, pendesain atau pendidik diharapkan mampu menganalisis dua komponen dari mahasiswa terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi dua, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Dua komponen analisis ini yang nantinya akan mempengaruhi lama proses menganalisis siswa sebelum tahap pembelajaran dilaksanakan. Dua komponen ini merupakan hal yang penting karena mempengaruhi tahap mendesain pembelajaran yang selanjutnya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni.